Bapa kami dalam surga, kami bersyukur ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa belajar dari firman Tuhan. Seperti pujian yang kami naikkan, kami sungguh rindu, kami boleh semakin mengenal kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan kiranya Tuhan boleh berbicara kepada kami, dan Tuhan kiranya berkenan memakai hamba-Mu yang terbatas ini juga. Tuhan, ini doa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, saya permisi tetap menggunakan masker karena memang lagi batuk pilek juga, supaya tidak tertular Bapak Ibu yang lain. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita yang terambil dari Galatia pasal yang ke-5. Kita baca ayat yang pertama, kemudian kita lanjutkan membacanya di ayat ke-13 sampai ke-15. Galatia yang ke-5, kita baca ayat yang pertama, kemudian ayat 13 sampai 15. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian dengan Alkitab TB2. Bapak Ibu silakan menyimaknya di Alkitab masing-masing. Galatia 5 ayat yang pertama sampai kemudian 13 sampai 15. Firman Tuhan berbunyi demikian, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat ke-13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Namun jikalau engkau saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan kita, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dan juga ada sebagian besar dari kita juga sudah menjadi pelayan Tuhan penuh waktu, kita pasti punya pengalaman atau kita pasti pernah melihat kehidupan seseorang yang awalnya begitu semangat dan setia dalam mengikut Tuhan, tapi tiba-tiba karena satu kejadian atau karena ada satu perubahan yang terjadi dalam hidupnya, dia berubah seketika karena mereka memilih untuk mengikuti sesuatu atau mengikuti pribadi lain yang lebih menarik bagi dirinya. Misalkan itu bisa saja ketenaran, bisa saja pasangan atau selingkuhan, bisa saja pemahaman tertentu yang kita junjung tinggi dan akhirnya kita meninggalkan Injil Tuhan, bisa kekayaan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca surat tadi, sebetulnya memang Paulus sedang berhadapan dengan orang-orang yang demikian. Orang-orang yang awalnya percaya kepada Kristus, orang-orang yang awalnya memang setia kepada Kristus, tapi kemudian mereka menyimpang dari iman mereka. Di dalam konteks jemaat di Galatia, Paulus berhadapan dengan sekelompok orang yang memang mulai meninggalkan Injil Kristus. Bahkan Paulus sampai bertanya kepada mereka, apakah kamu sebodoh itu? Kata Paulus di pasal 3 ayat yang ketiga. Mengapa Paulus sampai berkata demikian, Bapak Ibu? Paulus mengatakan demikian karena dia heran. Dia mengatakan bahwa dia heran, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang dalam anugerah Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti sesuatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil, katanya. Hal tersebut terjadi karena memang di dalam jemaat Galatia hadir guru-guru palsu yang mengajarkan Injil yang salah, Injil yang lain, yang mengharuskan mereka untuk disunat, mematuhi hukum Taurat supaya mereka bisa memperoleh keselamatan. Dan di dalam konteks yang demikian, di dalam keadaan yang demikian, Paulus kembali mengingatkan jemaat yang ada di Galatia akan anugerah Allah yang sebetulnya telah mereka rasakan, anugerah kemerdekaan yang Kristus nyatakan dalam hidup mereka. Paulus mau mengingatkan jemaat di Galatia akan anugerah Allah tersebut. Paulus mengingatkan bahwa lewat kematian dan kebangkitan Kristus telah memerdekakan mereka dari belenggu dosa, dari ikatan dosa, supaya mereka sungguh-sungguh merdeka untuk hidup bagi Tuhan, dan mereka tidak lagi menjadi hamba dosa. Paulus mengingatkan bahwa mereka sudah free from sin, dan mereka sudah free for God.
Lewat pernyataan ini Paulus ingin menegaskan kembali dan mengingatkan lagi kepada mereka bahwa hanya Kristuslah yang memang mampu membebaskan mereka dari dosa. Mereka tidak bisa membebaskan diri mereka sendiri, mereka tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri dengan melakukan hukum Taurat bahkan. Menurut Paulus justru hukum Taurat membawa mereka pada murka Allah, membawa mereka hidup di bawah murka Allah. Karena memang sebagai manusia tidak akan ada yang bisa, sebagai manusia berdosa, tidak akan ada yang bisa melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat secara sempurna. Karena memang pada dasarnya manusia berdosa tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dan Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat di Galatia anugerah Allah yang John Calvin sebut sebagai an inestimable blessings, sebagai anugerah yang tidak ternilai. Yang anehnya itu ditinggalkan oleh jemaat di Galatia untuk kemudian mereka mengikuti Injil yang lain. Dan ketika Paulus mengingatkan, memberitakan kembali bahwa Kristus sudah memerdekakan mereka dari dosa, kemudian Paulus memberikan sebuah imperatif, memberikan sebuah perintah kepada jemaat di Galatia untuk berdiri teguh, untuk tidak goyah, untuk tidak lagi menyerahkan diri mereka menjadi hamba dari hukum Taurat, tidak menyerahkan diri mereka diatur dan dikendalikan oleh hukum Taurat yang tidak bisa membebaskan mereka, yang tidak bisa menyelamatkan mereka, juga tidak membiarkan dosa memperhamba diri mereka lagi, Bapak Ibu sekalian. Paulus mau supaya mereka berdiri teguh, hidup dan menikmati kemerdekaan yang sebetulnya mereka telah terima di dalam Kristus. Bapak Ibu sekalian, kenapa perintah berdiri teguh ini begitu penting untuk kita perhatikan? Seorang teolog mengatakan bahwa the Christian stands in the tension of a double reality. Basically freed from sin, redeemed, reconciled, he is actually at war with sin, threatened, attacked, and placed in jeopardy by it. Orang Kristen itu memang berdiri dalam sebuah ketegangan. Sebagai seorang Kristen, dia bebas dari dosa. Dia mengalami keselamatan dalam Kristus. Dia sudah direkonsiliasi hubungannya dengan Allah Bapa di surga melalui karya Kristus yang Kristus kerjakan. Namun di sisi lain seorang Kristen juga berada dalam sebuah peperangan dengan dosa yang senantiasa diancam, yang senantiasa diserang oleh dosa yang mau menjatuhkan dan menarik diri orang Kristen jauh dari kebenaran Tuhan. Dan di dalam ketegangan tersebut tidak jarang memang pada akhirnya kita melihat ada orang Kristen yang tidak berdiri teguh, ada orang Kristen yang kemudian jatuh dalam dosa dan bahkan mulai meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mungkin saat ini kita tidak berhadapan dengan konteks atau keadaan seperti jemaat di Galatia, yang memang pada waktu itu godaannya adalah sebuah pengajaran palsu, bahwa mereka harus mengajarkan atau melakukan Taurat-Taurat supaya bisa diselamatkan. Namun dalam kehidupan kita saat ini sebagai seorang Kristen, Bapak Ibu sekalian, iblis memang bisa di dalam peperangan itu, di dalam usaha menjatuhkan kita itu, bisa menggunakan senjata yang lain, bisa menyasar langsung kepada titik kelemahan kita, yang membuat kita berbalik dari Allah dan kemudian menjadi hamba dosa. Senjata itu bisa beragam, bisa dosa masa lalu kita, yang kita sudah tinggalkan kemudian kita balik lagi ke situ, kemudian bisa pengalaman masa lalu yang buruk, yang kemudian terus menghantui pikiran kita dan bahkan sampai mengarahkan hidup kita, dan bahkan kita sampai merasa diri rendah diri, tidak cinta diri sendiri, akhirnya kita memandang diri rendah dan seterusnya. Bisa juga dalam hal-hal lain seperti kelemahan diri kita, popularitas, kuasa, uang, dan seterusnya. Jika kita sedang mengalami tantangan tersebut, Bapak Ibu sekalian, ingatlah bahwa Kristus sudah memerdekakan kita sebagaimana yang Paulus sampaikan di surat Galatia ini. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan tidak bisa. Tidak ada alasan bagi kita untuk spoiling ourselves, mengasihani diri kita, seakan diri kita tidak mampu untuk menghadapi godaan, menghadapi temptation yang hadir dalam kehidupan kita, seakan kita lumpuh dan tidak mampu melawan dosa itu. Kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita atau Kristus sudah memerdekakan kita lewat karya keselamatannya, itu menjadi sebuah dasar yang kuat, yang menunjukkan kepada kita bahwa bersama Kristus kita bisa lepas dari perhambaan
dosa. Kita bisa berdiri teguh di dalam kehidupan iman kita, di dalam kehidupan kekristenan kita, sehingga kita bisa terus setia di dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Dan tentu di dalam kuasa Roh Kudus yang menolong dan mengarahkan kehidupan kita, Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, pesan pertama yang Paulus mau sampaikan adalah kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan, maka kita harus berdiri teguh di dalam kehidupan iman kita. Saya tidak tahu pergumulan apa yang sedang Bapak Ibu alami saat ini, yang mungkin mencoba menarik kita untuk menjauh dari Allah. Tapi ingatlah bahwa dalam kuasa kemerdekaan yang Allah sudah berikan, kita mampu melawan itu, dan kita mampu berdiri teguh dalam kasih karunia Tuhan. Hal kedua yang Paulus itu ingin sampaikan, atau imperatif kedua yang Paulus mau sampaikan kepada jemaat di Galatia, bukan hanya berdiri teguh saja, tetapi mereka juga perlu saling melayani satu sama lain. Mereka diperintahkan untuk saling melayani satu sama lain. Kita bisa lihat itu di ayat 13 dan 14. Kenapa? Karena memang ini adalah buah dari kemerdekaan sejati. Yang menarik adalah kata melayani itu berasal dari bahasa Yunani. Saya yakin rekan-rekan yang ikut lomba bahasa Yunani tahu doulos, ya. Itu artinya hamba. Bapak Ibu sekalian, menarik adalah ketika Paulus mengatakan bahwa kita merdeka, tapi sebetulnya at the same time kita adalah hamba. Kalau kita melihat di Roma pasal yang ke-6, di situ Paulus mengatakan bahwa di dalam dunia ini hanya ada dua perhambaan. Yang pertama adalah hamba Allah, yang kedua adalah hamba dosa, hamba iblis. Maka kemudian di dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa ketika kita merdeka, dimerdekakan oleh Kristus, maka yang pertama-tama sebelumnya status kita berubah. Bukan adalah hamba dosa, tapi kita adalah hamba Allah yang telah dimerdekakan oleh Allah. Tentu kita tahu kalau kita mengingat background di lingkungan di abad pertama pada waktu itu, bahwa memang servant atau hamba ini hampir pasti memang tidak punya hak hidup sebetulnya. Memang dia kualitas hidupnya itu sangat bergantung dari bagaimana tuannya memperlakukan dia. Bapak Ibu coba bayangkan kalau kita adalah doulos dari dosa, kita adalah hamba dari iblis, yang pasti kita tahu bahwa kita akan diarahkan, kita akan diperlakukan, kita akan dituntut sedemikian rupa untuk kemudian kita melakukan dosa yang akhirnya membawa kita pada maut. Berbeda ceritanya kalau kita adalah doulos dari Allah, kita adalah hamba dari Tuhan kita, Yesus Kristus, yang kita tahu bahwa dalam kasih-Nya yang besar, dalam kasih Allah yang besar, Allah mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita, sehingga kita bisa lepas dari maut, sehingga kita bisa memperoleh kehidupan atau kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan. Dan di dalam kemerdekaan itulah kemudian Paulus mengarahkan atau memerintahkan orang-orang di Galatia untuk menjadi hamba, bukan hanya menjadi hamba Kristus, menjadi hamba Allah, tapi juga menjadi hamba bagi satu sama lain, melayani satu sama lain di dalam kasih. Dan Bapak Ibu sekalian, disinilah yang menjadi kunci kemerdekaan kita di dalam Kristus, atau buah dari kemerdekaan kita di dalam Kristus. Bapak Ibu, kebebasan yang kita terima dalam Kristus adalah sebuah kebebasan yang harusnya membuat kita secara leluasa, secara sukarela bisa menjadi hamba Allah yang baik itu, yang menciptakan kita, yang menyelamatkan kita dari maut. Dalam kebebasan itulah kita bisa menjadi pribadi yang melayani satu sama lain di dalam kasih Kristus. Dalam kebebasan itulah kita mampu melakukan hukum Taurat yang yang menjadi bukti kasih kita kepada Allah, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang dimana kita bisa mengasihi mereka, kita bisa melayani sesama kita seperti Kristus sudah melayani kita. Dan dalam kemerdekaan itu, dalam kemerdekaan yang dianugerahkan Kristus itu, Paulus mengingatkan supaya janganlah mereka saling menggigit, saling menghancurkan satu sama lain. Bapak Ibu, kata menggigit dan menghancurkan itu sering digunakan sebagai kata yang ketika seseorang menceritakan kehidupan hewan liar, di mana kehidupan hewan liar ini adalah
yang sangat wild sekali, yang sangat liar sekali, di mana satu sama lain bisa saling menggigit, satu sama lain bisa saling menghancurkan, satu sama lain yang satu bisa memakan yang lain, yang memang keadaannya itu sangat chaos sekali. Dan Paulus mengingatkan bahwa yang seharusnya terjadi adalah di mana orang-orang percaya itu, orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus itu, mereka justru mengalami hidup yang di mana mereka bisa saling mengasihi satu sama lain. Dan bukan sebaliknya, bukan saling menggigit, bukan saling menghancurkan, bukan saling kemudian menjatuhkan. Tapi justru kita perlu melayani satu sama lain di dalam Kristus, sebagaimana Kristus melayani. Singkatnya memang melayani satu sama lain, menjadi hamba bagi satu sama lain, merupakan wujud nyata dari hidup seseorang yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Bapak Ibu sekalian, bicara tentang melayani, tentu kita tahu kita bisa melayani sesama kita dengan cara yang berbeda. Cuma memang kadang-kadang kita akhirnya berpikir dua kali jika cost atau jika ongkosnya itu sangat besar. Jika pengorbanannya itu mungkin terlalu besar bagi kita untuk kita tanggung untuk bisa melayani atau menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Bapak Ibu sekalian, saya belajar melayani dengan luar biasa ekstra begitu ya. Ketika juga saya sempat ngobrol-ngobrol dengan beberapa anak muda gitu, yang sempat jadi informan penelitian PSPPKM 2 tahun lalu lah. Di situ kami berjumpa dan ngobrol-ngobrol dengan 2 orang perempuan yang memang sama-sama volunteer di satu lembaga pelayanan. Yang dimana mereka cerita bahwa di hari Sabtu yang harusnya biasanya anak muda itu hangout, liburan, menikmati kesehariannya gitu. Tapi kemudian mereka menceritakan bahwa di dalam kehidupan mereka sebagai orang Kristen, mereka rindu untuk bisa melayani anak-anak yang dipinggirkan, anak-anak yang terlantar. Mereka mengasihi anak-anak itu. Bahkan ketika menceritakan apa saja yang harus mereka lakukan, saya cukup kaget karena mereka berani berkorban untuk pergi pulang naik kereta biasanya sampai 5 jam pulang pergi, untuk kemudian pelayanan sampai dari siang sampai agak malam gitu, dan mereka rela lakukan itu tanpa dibayar. Tanpa dibayar. Mereka menjadi sukarelawan di satu lembaga pelayanan anak. Dan saya pikir inilah salah satu contoh real di mana kita bisa mengasihi, di mana kita bisa melayani sesama kita, bahkan meskipun cost-nya besar. Lagi pula bukankah itu yang Kristus contohkan kepada kita? Bukankah itu yang Kristus lakukan juga kepada kita? Bapak Ibu sekalian, dengan demikian sebagai orang yang sudah merdeka dari dosa, maka kasih itu harusnya tampak dalam kehidupan keseharian kita. Bahkan kita akan terus berupaya dan berjuang untuk melakukannya. Dan seharusnya kasih itu tampak dalam perkataan kita, dalam tindakan kita kepada sesama kita, entahkah itu teman sekamar, entahkah itu teman sekelas, atau entahkah itu rekan kerja, atau entahkah itu keluarga kita, atau bahkan orang-orang yang ada di luar sana, orang-orang yang sering terpinggirkan di tengah masyarakat kita. Mari kita sama-sama memeriksa diri kita masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Apakah kasih itu sudah tampak dalam kehidupan kita sebagai orang yang merdeka di dalam Kristus? Atau jangan-jangan kita sedang hidup seperti orang-orang yang Paulus peringatkan, yaitu orang-orang yang justru memakai kebebasan mereka untuk menghidupi kedagingan mereka, menghidupi keinginan daging mereka yang berdosa. Tentu jika kita refleksi dan kita menemukan diri kita sebetulnya lebih mirip orang yang seperti itu, maka kita perlu datang kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Kita memohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus agar kita bisa menghidupi kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus, di dalam keseharian kita. Sebagai orang yang dimerdekakan oleh Kristus dari belenggu dosa, Paulus mengingatkan kita tadi. Yang pertama adalah kita berdiri teguh di dalam kehidupan iman kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, kiranya kemerdekaan itu terlihat dalam buah yang nyata, yaitu lewat kasih kita kepada sesama kita. Biarlah kemerdekaan yang Kristus telah kerjakan dalam hidup kita boleh kita hayati dan boleh kita lakukan dalam keseharian kita. Kiranya Tuhan menolong kita, Bapak Ibu. Mari kita berdoa.
Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan. Tuhan, kiranya kami boleh merenungkan firman ini dan kami juga boleh melakukannya dalam hidup kami sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus dari dosa, dimerdekakan untuk hidup bagi Tuhan sepenuhnya. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.